Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita masih pembahasan video ini di belajar membaca Al-Quran dengan cepat dari awal sampai akhir. Yaitu metode ini untuk kalian yang sudah remaja atau lansia yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka metode ini sangat cocok untuk kalian belajar membaca Al-Quran. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena jedanya terlalu banyak dari bab 1 sampai bab 2 itu terlalu lama ya. Saya mengupdate video karena kemarin lagi ada kesibukan-kesibukan yang sangat luar biasa. Oke, kita langsung masuk saja di bab 2. Mengenal harokat atau alat bunyi dalam membaca Al-Quran. Pengertian dasar harokat adalah alat untuk membunyikan huruf hijaiyah. Dengan harokat, maka huruf hijaiyah akan menemukan suatu bunyi. Bunyi huruf hijaiyah tergantung harokat yang melekat atau yang terdapat dalam huruf hijaiyah itu sendiri. Oke, kita sekarang masuk di A, yaitu macam-macam harokat, tapi kita belajar yang harokat dasarnya dulu. Ya, harokat dasar adalah harokat yang hanya membunyikan huruf hijaiyah suatu sesuai kaidah bunyi tunggal tanpa ada tambahan huruf bunyi. Jadi harokat ini itu nanti kita kasih ke huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu akan membunyikan vokal tunggal tanpa ada tambahan vokal kayak bin, bun, ban. Nah, itu nanti ada harokat yang kayak gitu. Itu namanya fathah tain. Nanti ada harokat yang namanya sukun dan tasdid. Nah, kita belajar harokat dasarnya dulu, yaitu ada fathah, ada kasroh, ada domah. Oke, kita langsung masuk saja di pengertian harokat fathah yang warna merah itu ya. Kita harokat fathah. Nama harokat adalah harokat fathah. Kita buat simbolnya itu seperti garis miring kecil. Letak harokat fathah itu terdapat pada huruf hijaiyah di atasnya huruf hijaiyah ya. Sorry. Harokat fathah itu terletak di atas huruf hijaiyah. Jadi kalau ada garis miring kecil di atas huruf hijaiyah, maka itu namanya harokat fathah. Nah, kegunaan harokat fathah itu untuk memberikan bunyi vokal pendek A pada huruf hijaiyah. Nah, contoh huruf seperti ba fathah, ba. Nanti alif fathah, a, ta fathah, ta, sa fathah, sa. Kalau ada garis miring kecil di atas huruf hijaiyah, itu namanya harokat fathah. Maka huruf hijaiyah itu bunyinya harus A. Oke ya. Jadi harokat fathah adalah salah satu tanda baca dalam bahasa Arab yang berbentuk garis kecil di atas huruf hijaiyah. Harokat ini memberikan bunyi vokal A pada huruf yang diberi tanda tersebut. Nah, di sini ada contoh. Ba fathah, ba, ta fathah, ta, kaf fathah, ka. Nah, kegunaan harokat fathah itu untuk membantu pembaca huruf hijaiyah. Nah, di situ kalian nanti sambil membaca ya, nonton videonya sambil membaca. Oke, itu sudah saya kasih pengertian. Sekarang kita masuk harokat kasroh. Nah, di sini. Yang tengah itu, yang warna biru. Nah, harokat kasroh itu sama kayak harokat fathah bentuknya, yaitu garis miring kecil. Tapi bedanya itu, kalau harokat fathah itu di atas huruf hijaiyah. Pintar. Kalau kasroh itu letaknya di bawah huruf hijaiyah. Nah, setiap ada garis miring kecil di bawah huruf hijaiyah itu namanya kasroh ya, harokat kasroh. Dan harokat kasroh ini memberikan bunyi vokal pendek i pada huruf hijaiyah. Jadi setiap ada huruf hijaiyah dikasih harokat kasroh, maka bunyinya i. Oke ya, paham ya? Nih pengertian harokat kasroh. Harokat kasroh adalah salah satu tanda baca dalam bahasa Arab yang berbentuk garis kecil di bawah huruf hijaiyah atau garis kecil, garis miring
bentuknya itu sesuai imajinasi kalian saja, yang supaya bisa kalian cepat hafal atau cepat paham ya. Nah, ini ada contoh huruf hijaiyah dikasih harokat kasroh. Ba kasroh, bi, ta kasroh, ti. Jadi Kaf fathah kasrah, sama kasroh itu i, bentuknya oke, sama, itu nanti simbolnya kegunaan sama. harokat kasrah Yang kalian bisa membedakan baca. adalah Paham ya? letaknya. Jadi kalau fathah itu letaknya di atas huruf hijaiyah, kalau kasroh itu letaknya di bawah huruf hijaiyah. Kalau fathah itu memberikan bunyi a, pintar. Kalau kasroh memberikan bunyi i, pintar. Nah, sekarang kita langsung masuk di bawah itu yang warna hijau ya, yaitu dhammah atau dammah atau dhammah. Nah, simbol dhammah kita buat untuk lebih ya, lebih mudah lagi imajinasi kalian itu dhammah itu bentuknya kayak wau tapi kecil. Nah, letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, kalian kan kemarin sudah menghafal huruf hijaiyah ya. Mudah-mudahan kalian sudah hafal, sudah paham, ada tesnya. Kalau masih belum hafal, kalian hafalin dulu baru masuk ke harokat. Jangan kalian masuk harokat kalau belum hafal huruf hijaiyah. Jadi kewajiban kalian sebelum masuk ke bab 2 itu harus hafal di bab 1 yaitu tentang huruf hijaiyah, bentuk-bentuknya, nama-namanya. Jadi nanti kalau kalian sudah hafal huruf hijaiyah, mau dikasih apapun harokat itu nanti kalian lebih mudah untuk melafalkannya. Ya, masuk. Dhammah itu simbolnya waw kecil, ya kan? Letaknya itu di atas huruf hijaiyah. Kalau fathah itu garis kecil di atas, kasroh garis kecil di bawah huruf hijaiyah. Kalau dhammah itu waw kecil di atas huruf hijaiyah. Itu ya. Kalau dhammah itu memberikan bunyi vokal pendek u. Jadi setiap ada huruf hijaiyah terdapat harokat dhammah kayak waw kecil di atas huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu dibaca u. Itu ya. Oke, paham ya? Kita ulangi lagi. Kalau fathah itu terletak di atas huruf hijaiyah. Kalau kasroh terletak di bawah huruf hijaiyah. Oke. Kalau dhammah terletak di atas huruf hijaiyah. Oke. Jadi kalau fathah apa ya? Bentuknya fathah garis miring kecil di atas huruf hijaiyah. Kalau kasroh garis miring kecil di bawah huruf hijaiyah. Kalau dhammah itu kayak wau tapi kecil di atas huruf hijaiyah seperti alif dhammah, u, ba dhammah, bu, ta dhammah, tu. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau kalian sudah hafal huruf hijaiyah semua, nah nanti kalian masuk nih di harokat, harokat kalian harus paham, harus hafal, nanti sangat mudah untuk kita belajar membaca Al-Quran. Nah, tugas kalian sekarang yaitu nanti di bab selanjutnya, di video selanjutnya akan saya kasih belajar membaca huruf hijaiyah dengan harokat, kasroh, fathah, sama dhammah. Oke ya. Oke ya, sebelum ini kita tutup, kalian pastikan sudah hafal dulu ya yang namanya harokat dasar, yaitu ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Banyak harokat itu nanti ada fathah, kasroh, dhammah. Nah, ini saya kasih contohnya ini ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, sukun dan tasdid. Tapi kita fokus di yang dasar dulu, fathah, kasroh, sama dhammah. Fathah itu garis miring di atas huruf hijaiyah, kasroh garis miring kecil di bawah huruf hijaiyah, dhammah itu kayak wau kecil di atas huruf hijaiyah. Kalau fathah tadi memberikan bunyi vokal apa untuk huruf hijaiyah? A, pinter. Kalau kasroh membunyikan vokal apa di huruf hijaiyah? I, pinter. Kalau dhammah memberikan bunyi vokal huruf hijaiyah apa? U. Jadi pokoknya kalian harus hafal kaidah
harokat ya, alat untuk membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah dikasih harokat fathah maka vokalnya A. Semua huruf hijaiyah dikasih harokat kasrah maka bunyinya I. Semua huruf hijaiyah kalau dikasih harokat domah maka bunyinya U. Oke, paham ya? Kita tutup untuk harokat dasarnya. Video selanjutnya bisa kalian tonton. Nanti kita belajar membaca huruf hijaiyah dengan harokat dasar yaitu fathah, kasroh, dhammah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.